Now you're listening to Podcast, Her World Indonesia Podcast. Oke, halo, aku Kiki, Assistant Managing Editor di Her World Indonesia. Apa kabar hari ini semuanya? Oke, pasti udah banyak yang tahu ya soal regulasi PSBB yang akan dilonggarkan, ya kan? Nah, dan dalam waktu dekat kita akan mulai menyongsong yang namanya new normal. Beberapa mall dan tempat umum tuh kabarnya udah ada yang mulai beroperasi, tapi emang sih masih dengan protokol kesehatan yang ketat, jadi belum normal-normal banget gitu. Tapi jujur aku pribadi nih masih belum siap untuk ini, ya nggak sih? Ada nggak yang masih belum siap untuk menghadapi new normal? Nah, di Ngobrol Bareng HW kali ini aku membahas soal kesiapan mental dalam menghadapi new normal. Menurutku ini topik yang penting banget karena aku yakin bukan cuma aku yang merasa belum siap, ya kan? Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, aku mengajak Dr. Jimmy Ardian, psikiatris yang lumayan rame nih di Instagram. Hai! Halo Mbak Kiki, hai. Hai dok, apa kabar? Sehat, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Akhirnya ketemu lagi secara online. Iya, masih ketemu virtual ini ya. Masih ketemu virtual. Oke, dok, kita langsung nanya kali ya, langsung bahas aja nih soal new normal ini. Kalau menurut dokter tuh new normal tuh apa sih artinya? New normal ini menurut saya proses transisi ya, antara situasi yang memang urgent, genting bahaya, ke kondisi yang saya nggak bilang aman, tapi relatif lebih baik, sehingga kita perlu mulai untuk kembali hidup. Tapi bukan berarti normal, iya tapi juga nggak normal, iya ini abu-abunya lah ya. Oke. Nah, menurut dokter, resiko apa aja sih yang mungkin terjadi akibat adanya new normal atau perubahan perilaku ini? Yang pasti setiap perubahan itu kan nggak enak ya Mbak Kiki ya. Perubahan yang lebih baik aja pasti nggak enak. Kayak teman-teman yang baru mulai olahraga pasti tahu kalau memulai olahraga itu nggak enak. Tapi kalau udah jalan ya biasa aja. Atau teman-teman yang baru mulai ganti program makannya, program dietnya menjadi makanan yang lebih sehat, itu pasti nggak enak juga. Wah, rasanya nggak karu-karuan. Saya rindu micin bertaburan dengan junk food misalnya, itu kan enak ya. Perubahan itu selalu tidak nyaman, sekalipun perubahannya ke arah yang lebih baik. Termasuk new normal ini. Sekalipun kita tahu kita pasti berubah, dan nggak ada yang mungkin tetap sama aja kan dalam hidup ya. Kita pasti berubah, tapi setiap perubahan pasti membuat ketidaknyamanan. Termasuk ketika kita masuk ke new normal, akhirnya perubahan sosial pun ada. Memang sudah kembali, nanti mungkin beraktivitas, tapi kita nggak akan melihat wajah teman kita seperti biasa. Mungkin ada maskernya, kalaupun muka itu berarti senyum yang di print begitu ya. Atau ada perubahan juga terhadap pola interaksi. Kalau dulu misalnya salaman biasa, sekarang enggak, jadi namaste misalnya. Atau misalnya pola sekolah, beberapa mungkin saat ini walaupun sekolah mulai kabarnya mau dibuka, saya dengar beberapa orang tua memilih homeschooling ya akhirnya ya. Iya. Ada juga yang ya satu dan lain hal tentu pasti berbeda, mulai dari cara cari uang, sosial, cara kita berespon terhadap situasi, semuanya berubah. Sekalipun tidak berbahaya seperti biasa, tapi new normal ini membuat kita kayak menyadari ini tuh nggak kayak biasanya gitu. Wajar kalau kemudian kita merasa tidak nyaman saat ini. Nanti belum saat ini sih masih di rumah kan ya. Iya. Oke. Nah, terus ini nih, jadi apa yang harus kita persiapkan secara mental tuh untuk menghadapi ini? Nah, yang banyak diharapkan justru kita keluar perasaan tetap baik-baik saja kan ya. Guess what? That doesn't work.
Jadi yang pertama kali justru harus disiapkan adalah kita harus siap kalau perasaan kita berubah pada saat new normal. Oke. Kita harus bersiap untuk grieving. Grieving itu apa sih? Perkabungan terhadap situasi biasanya pada saat situasi normal. Karena kalau kita berharap keluar lalu kita bahagia lalu biasa aja, justru itu bahaya. Oke. Nggak ada manusia yang kebal terhadap emosi. Nggak ada. Justru kita butuh emosi untuk menjadi semacam penanda, kayak sinyal gitu loh Mbak. Kalau hak saya dilanggar maka saya marah. Kalau uang saya dicuri itu kan sebuah violence gitu ya. Itu saya bisa mengamuk begitu. Kalau kemudian orang terdekat saya pergi maka saya bisa bersedih. Itu kan cuma tanda aja. Ada tanda bahwa situasi eksternal melakukan sesuatu terhadap diri saya, emosi lalu kemudian muncul. Anggaplah emosi hanya sekedar tanda kayak tadi. Maka akan menjadi mudah dipahami kalau kita grieving pada saat new normal. Kita akan sedih ketika kita nggak bisa berinteraksi sama teman-teman kita kayak biasa. Kita akan merasa marah. Kok masih ada orang yang tetap buka masker di situasi kayak gini misalnya. Gue udah capek-capek, pengap lo pakai masker di sini misalnya. Anger, anxious. Kalau kita bicara siklusnya, maka siklus pertama adalah denial, kedua anger, ketiga bargaining, keempat depression, kelima acceptance. Itu siklus grieving dan itu akan berlaku juga pada saat nanti ketika kita menghadapi new normal. Awalnya denial, enggak kok semua baik-baik aja. Nanti mungkin kurvanya naik lagi gitu. Terus baru sadar, oh iya, it doesn't work like this. Kita tetap harus jaga jarak, jaga cuci tangan, begitu. Ini nggak sama seperti biasanya. Kemudian anger, marah, mulai nyala-nyalain orang gitu. Mulai bargaining, bisa nggak sih kita hidup normal sampai akhirnya sadar? Enggak sih, ini nggak sama. Dan nggak tahu sama sampai kapan. Tapi we can get through this. Nanti setelah waktunya berjalan, setelah kita mulai terbiasa, setelah anger, denial, anger, bargaining, setelah fase terakhir, depression, kita mulai, aduh ternyata nggak bisa ya. Ternyata emang kayak gini realitanya. Baru terakhir acceptance. Oke, this is the reality. So what next? Kita mau melakukan apa lagi? Bersiap untuk melewati fase-fase tadi. Mungkin sekarang masih di anger ya, masih marah-marah. Ini salah pemerintah. Ini salah yang kemarin ngumpul di McD. Ini salah. Itu masih anger. Ini masih nunjuk-nunjuk. Gitu. Tapi sebenarnya tuh it's human juga nggak sih untuk kayak nyalahin siapapun gitu? Ya. Itu human saja. Itu siklus yang akan kita lewati. Antara nyalain orang, nyalain teori tertentu gitu kan ya, nyalain yang di luar sana yang nggak bisa kita lihat. Itu humans. Itu tahap ketika kita mau accept sesuatu problemnya. Kalau kita stuck di sana, nah itu masalah. Kita boleh anger, tapi sadari kalau kita kayaknya nih abis ini bargaining nih. Saya tahu kalau nyalain orang, nyalain situasi ini nggak akan berubah. Realita akan tetap begini-begini aja. Percuma saya nyalain. Abis itu baru mulai bargaining. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang enggak, dan lain sebagainya. Disadari aja ini sebagai siklus kok. Suara headsetnya kresek-kresek. Iya, soalnya saya mainin headset satunya lagi. Sorry. Lagi. Ya, tangan saya yang usil diem. Oke. Nah, jadi berarti kita harus menyiapkan proses grieving itu ya untuk bisa masuk ke new normal ini. Betul. Dan semakin cepat acceptance, semakin kita berani cepat menerima. Oke, this is the reality, ini realitanya, saya terima, nggak lagi ngomel-ngomel ke orang lain atau ke siapa nggak. Ya ini saya, sudah. Nah itu baru kita bisa berproses secara emosi lebih baik. Oke. Dan itu nggak bisa dipaksakan cepet atau lama juga kan? Nggak bisa. Yang bisa kita perlama bisa. Kita perlama dengan tetap ngomel-ngomel itu bisa. Kita perlama dengan nggak mau mengambil tanggung jawab individu, ini tanggung jawab orang lain, ini tanggung jawab pemerintah, itu bisa. Tapi kan ini kita share di sini buat ngasih pemahaman ya kalau itu cuma proses. Jangan lama-lama ngomel-ngomelnya, boleh kok ngomel. Tapi terus sadari. Nah tapi maksudnya biasanya yang sehat gitu, yang baik itu sebenarnya prosesnya berapa lama sih dok? Belum ada penelitian soal itu karena ini kasus khusus ya.
Kalau di grieving yang lain sih prosesnya hitungan bulan. Paling lama 6 bulan misalnya. Ada yang bilang 2 sampai 3 bulan. Itu bergantung konteks kejadiannya. Jadi karena saya belum pernah baca penelitian khusus untuk grieving. Apalagi new normal kan emang baru muncul. Jadi kapan penelitiannya kan memang belum. Jadi skalanya memang belum ada. Tapi mari kita sadari jangan lama-lama berada di anger tadi. Jangan lama-lama kita juga terlalu terlarut dengan kesedihannya. Karena memang itu juga bagian dari skalanya. Bagian dari prosesnya denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, tapi yuk proses untuk terima. Oke. Sebenarnya kan yang bikin aku dan mungkin mayoritas kita gitu ya khawatir itu kan karena banyak uncertainty, ketidakpastian. Nah, gimana cara kita bisa mengatasi rasa takut karena masih banyak ketidakpastian itu? Nah, itu. Ini Mbak Kiki, manusia tuh emang nggak suka sama ketidakpastian ya. Iya. Maunya tuh yang pasti-pasti gitu. Tapi bener deh teman-teman, kita tuh emang nggak suka sama ketidakpastian. Dan itu nature-nya kita. Makanya kita kemudian membuat plan gitu kan ya. Makanya ada penjadwalan, makanya di setiap pekerjaan atau di setiap bidang pun ada struktur khusus gitu. Bukan nggak pasti, memang ada kepastian. Dan kalau itu dilanggar, akan ada perasaan, ini apa sih ini? Kenapa ini nggak enak? Aku pengen make sure gitu. Ini yang membuat orang juga cemas terhadap masa depan. Aku cita-citanya begini 10 tahun lagi, di 2 tahun sudah kelihatan nih tanda-tandanya kalau nggak mungkin tercapai. Wah, kita mulai gelisah, mulai cemas gitu ya. Apalagi di new normal, makin nggak jelas. Karena memang nggak jelas. Nggak ada yang tahu. Jadi uncertainty muncul dan kita makin cemas. Ini pun sama. Bukan abaikan ya. Jangan mengabaikan perasaan, tapi sadari bahwa perasaan ini sebenarnya cuma kayak perasaan lain. Dia simbol. Kok simbol sih? Dia penanda. Okay. Dia itu lebih mirip seperti water sprinkle kalau lagi kebakaran. Ini cuma tanda adanya asap, nggak lebih. Ini cuma tanda adanya ketidakpastian, tidak lebih. Kalau begini misalnya Mbak Kiki, kalau misalnya saya khawatir nih, saya takut kalau minggu depan saya nggak jadi kerja karena tiba-tiba rumah sakit tutup. Dan saya takut banget sama kondisi itu karena misalnya COVID makin banyak dan saya takut gitu. Ketakutan saya tidak akan membuat masa depan berubah. Kita perlu memahami ketakutan kita tidak akan membuat realita berubah seperti yang tidak kita takutkan. Oh, aku takut nih nanti di masa depan, di new normal, gimana soal kerjaan, gimana soal sosialisasi, gimana soal pendidikan anak. Gak pasti, perlu kita sadari yang pertama-tama, ketakutan kita tidak mengubah realita. Realita itu punya jalannya sendiri, ketakutan itu punya jalannya sendiri. Insecurity punya jalannya sendiri, realita punya jalannya sendiri. Yang menjadi masalah kalau si ketakutan ini jalannya cepet banget, nggak jelas kemana, padahal realitanya nggak bersinggungan. Realita di sini, ketakutannya kemana-mana gitu. Dan kita sangat terpengaruh sekali kan sama ketakutan kita ya. Skenario A muncul, lalu lahir skenario B, lalu muncul skenario C gitu. Padahal realitanya lagi nggak berubah. Realitanya adalah saat ini new normal belum selesai, PSBB juga mungkin belum dimulai, belum diakhiri dan new normal belum dimulai. Nothing change. Ketakutan kita, skenario tadi, adalah usaha manusia untuk memastikan, tapi kabar buruknya tidak ada yang bisa kita pastikan di masa depan. Kabar buruknya, realita tidak peduli sama ketakutan kita. Dia ya realita. Dia ya jalan aja gitu aja. Nothing change if you fear or not. Jadi nggak boleh takut dok. Nggak juga, takut itu wajar. Tapi tadi anggaplah ini seperti water sprinkle aja. Ops, ini berarti saya sedang takut terhadap ketidakpastian. Tapi logika kita perlu juga memainkan peran. Oh, saya sedang takut terhadap ketidakpastian. Tapi saya perlu sadar bahwa ya memang tidak ada yang pasti di masa depan. Apa sih yang pasti di masa depan? Emang kalau kita cita-citain, terus cita-citanya pasti terjadi kan? Enggak juga ya. Emangnya kalau kita kerja keras, memastikan security di masa depan, emangnya itu pasti terjadi kan? Belum tentu juga. Logika memainkan peranan di sini. Ingatkan emosi kita. Nggak apa-apa kalau kamu sekarang takut, tapi saya ngingetin, memang nggak pasti kok. Terima ketidakpastian ini. Lagi-lagi acceptance.
itu ujungnya. Ya udah diterima. Terus terima untuk pasrah? Enggak juga, enggak gitu. Jadi bukan terima lalu tidak memainkan peran apa-apa. Karena si water sprinkle tadi kan sebenarnya juga tanda ya. Apa yang bisa kita perbuat di sini? Apa yang bisa kita make sure walaupun sedikit atau walaupun nggak jauh-jauh banget. Misalnya kalau saya takut banget 2 tahun, 3 tahun ke depan gimana? Ya make sure untuk besok. Make sure untuk 2 hari lagi. Kalau itu maksimal yang bisa kita handle. Ya udah kerjakan itu. Di luar itu nanti dulu. Biar besok yang memainkan perannya lagi. Besok lagi yang memainkan perannya lagi. Jangan terburu-buru kamu mikirin 6 bulan lagi gimana, setahun lagi gimana. Besok aja nggak jelas. Pelan-pelan. Gitu, balancing aja ini. Kadang tuh malam-malam ya, biasanya tuh pas mau tidur langsung, mikirin macem-macem deh. Udah bukan cuman besok yang dipikirin. Itu jadinya panik sendiri gitu ya. Betul. Itu tuh memang begitu, Mbak Kiki. Saya memperhatikan biasanya makin jauh skenarionya tuh makin nggak nyambung. Misal awal saya mikir, aduh besok gimana ya, itu masih nyambung ya. Aduh kalau besok nanti kerjaan nggak beres gimana ya, nanti makin jauh lagi. Aduh nanti kalau bos marah gimana ya. Padahal ini yang agak real tuh cuma lapis pertama. Makin ke belakang itu pikirannya makin nggak nyambung. Tapi kita tersiksa dengan yang makin nggak nyambung tadi. Jadi hati-hati, coba di apa ya namanya, dipasang barrier teman-teman. Jangan jauh-jauh, boleh dikhawatirkan tapi hati-hati. Kalau makin jauh itu biasanya otak kita tuh udah bikin skenario yang nggak nyambung, yang deket-deket aja. Oke. Nah, kalau menurut dokter, gimana cara bisa memanage emosi yang mungkin datang itu ketika menerapkan new normal? Saya mau coret-coret tapi nggak ada ya. Aduh, saya sekali. Anggaplah kita punya segitiga ya teman-teman. Anggaplah kita punya segitiga. Segitiga di atas tulisannya pikiran, bawahnya perasaan, yang kanan perilaku. Anggaplah ada segitiga ini. Dan anggaplah di luar segitiga ini ada kejadian gitu. Ada tulisan kejadian. Kita berasumsi ketika ada kejadian itu secara langsung membuat perasaan saya berubah gitu. Karena saya mengalami kejadian X, saya mengalami new normal, maka saya merasa marah, cemas, takut, kecewa dan lain sebagainya. Kita berasumsi demikian, but itu cuma sebagian kebenaran aja. Sebagiannya lagi tidak kejadian yang secara langsung membuat kita merasakan hal tersebut. Tapi bagaimana kita mempersepsi, bagaimana pikiran kita bermain di sana, itu juga mempengaruhi bagaimana kita merasa. Jadi secara naluriah kita kalau ngerasain yang nggak enak, kita pengen mengubah situasi eksternal kan ya. Aku nggak enak, aku pengen situasi eksternal yang berubah, aku pengen lingkungan yang berubah, aku pengen pemerintah yang berubah, aku pengen orang lain yang berubah gitu, pengennya gitu, situasi yang berubah. Nggak bisa. Orang lain nggak bisa berubah, itu cuma yang terdekat, apalagi pemerintah. Dia punya pertimbangan yang kompleks. Jadi saranmu sebagai netizen wajar biasa tidak akan terlalu berpengaruh di sana. Karena udah ada yang keputusan yang sudah diambil begitu. Lalu yang paling terakhir lagi, apalagi lingkungan sekitar dan realita eksternal. Nggak semudah itu berubah. Yang paling mudah kita rubah, yang paling mudah adalah yang di 3 level tadi, pikiran atau perilaku. Tapi gimana perilaku berubah? Kan udah ada standarnya ya. Kita nggak bisa modifikasi perilaku pakai masker lalu masker bolong-bolong gitu kan nggak bisa ya. Kita nggak bisa memodifikasi perilaku, nggak bisa. Ada yang tetap harus dijaga di new normal. Maka yang lebih mungkin dilakukan adalah mengintervensi pikiran. Nah, pikiran apa nih yang mengganggu nih? Yang mengganggu emosimu nanti kira-kira pada saat new normal? Pikiran tentang black and white thinking kah misalnya, mana yang benar, mana yang salah, lalu kita kaku banget nih mikir yang benar yang salah. Oh yang begini benar, yang ini salah. Kalau orang lain salah kita marah-marah, kalau kita benar kita muji-muji diri sendiri berlebihan gitu. Itu kan bahaya ya. Emosi kita akan terus dimainkan kalau kita ngelihatnya split benar salah. Padahal siapa tahu orang salah kayak gitu dia nggak pakai masker karena misalnya maskernya kecurian gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Atau kita bete sama bos karena bos suka marah-marah, ya siapa tahu bos marah-marah karena bos juga galau di new normal. Bukan membenarkan, tapi memahami.
Oh, bisa juga dia begitu. Hati-hati sama pikiran yang kaku, kayak kanebo kering, teman-teman. Kayak kita nggak punya opsi pikiran lain gitu. Benar atau salah, hitam atau putih. Itu akan membahagiakan, akan membahayakan kita dalam proses diri kita mencapai bahagia saat new normal. Itu bahaya banget. Jadi kalau ada pikiran kaku, pikiran yang nggak ada spot untuk ide lain masuk, itu pikiranmu yang mengganggu emosi. Atau pikiran-pikiran kita yang overthinking. What if biasanya? Gimana kalau gitu kan ya banyak ya. Nggak gimana-gimana sih. Ya gimana? Emang kalau kita gimana kaloin situasi berubah kan? Nggak juga. Begitu gimana kalau kasih tahu ke pikiranmu, ya nggak gimana-gimana. Lah gimana emangnya? Iya. Kita biasanya kalau gimana kalau kan malah diikutin ya pikirannya. Iya. Dijawab. Ya nggak gimana-gimana. Lah habis gimana? Wah, realita nggak berubah juga. Hati-hati sama pikiran. Yang sering kali terjadi adalah kita tenggelam sama pikiran. Dan manusia lebih sering tersiksa karena pikirannya ketimbang oleh realita. Realita memang menyiksa, betul. Tapi pikiran bisa menyiksa berkali-kali lebih jauh. Misalnya orang yang ke McD Sarinah terus kamu marah-marah nih. Misalnya teman-teman yang marah-marah sama ngeliat orang yang ke McD Sarinah. Dia tuh kapan sih ke McD-nya? Kapan ayo? Weeks ago ya. Dia ke McD berapa kali? Sekali. Kok kamu masih marah-marah sekarang? Itu kan bukti pikiran kita masih suka gangguin. Padahal kejadiannya ya udah entah kapan, udah nggak jelas. Jadi pikiran kita bisa mengulangi rasa sakit. Hati-hati sama pikiran kalau kayak gitu. Tapi kan dia dulu apa urusannya? Sekarang. Gimana kalau dia ngulangin? Ya itu kan mungkin juga dia ngulangin, tapi kan mungkin juga enggak. Terus kalau dia ngulangin emang kenapa? Kan kamu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya udah, kerjakan yang bisa kita kerjakan, lepaskan yang tidak bisa kita intervensi. Jangan dibalik. Yang tidak bisa diintervensi kita paksa bisa kita kerjain, giliran yang bisa kita intervensi kita biarin. Jangan kebalik. Dunia kalau kamu bolak-balik kayak gitu ya perasaanmu berantakan nanti. Apa yang bisa kita intervensi? Pakai masker, tetap jaga jarak, cuci tangan sering-sering. Miliki keterampilan yang sangat penting, yaitu resilience namanya. Keterampilan untuk bangkit ketika kita jatuh. Karena kita akan butuh banget tuh nanti saat new normal. New normal itu artinya kita akan banyak menghadapi benturan-benturan dan kita gagal kan ya. Saya nggak doain teman-teman gagal sih. Cuman saya ngebayangin aja itu pasti banyak terjadi. Banyak benturan, lalu patah. Dan itu banyak terjadi. Maka kita perlu melatih diri punya keterampilan untuk bangkit di saat benturan itu terjadi. Itu yang bisa kita intervensi. Yang nggak bisa kita intervensi, pikiran orang, kelakuan orang, omongan orang, keputusan orang lain, pendapat orang lain. Nggak bisa. Maka geser tadi. Pikiranmu, pendapatmu, kelakuanmu. Kalau ini aja nggak bisa kita kendaliin, ya yang nggak bisa kita kendaliin, ya makin nambah. Kita nggak ngendaliin bagian kita, tapi kita berusaha ngendaliin sesuatu yang kita nggak bisa. Emosi makin nggak karu-karuan. Kendalikan bagianmu, tapi lepaskan yang bukan bagianmu. Gitu. Oke. Nah, kalau kita stres karena information overload, kan terlalu sering baca sosmed, kurvanya naik tapi new normal, yang kayak gitu-gitu lah, masih banyak ahli bilang ini tapi pemerintah bilang ini, pokoknya banyak banget opini-opini yang ada di social media. Akhirnya kita stres gitu. Nah itu tuh gimana dok ngadepinya? Iya itu, tebak teman-teman, information overload tuh bagian yang bisa kita kendaliin atau nggak bisa kita kendaliin? Bisa kita kendaliin. Oke. Yang nggak bisa kita kendaliin apa? Naiknya kurva itu nggak bisa kita kendaliin. Karena itu it takes gimana? Itu bukan community lagi ya. Itu senegara yang harus kerjasama. Bukan 1-2 orang lagi. Jadi itu bisa naiknya kurva dalam kendalimu? Enggak. Tapi keputusan pemerintah untuk membuka new normal atau tidak, saya percaya itu bukan sesuatu yang dipikirkan dalam 1 atau 2 malam saja. Saya bukan buzzer pemerintah ya teman-teman ya. Jangan salah paham ya. Tapi begini, saya punya konsep berpikir
Dan konsep berpikir ini lahir dari sebuah teori dari Marshall Linehan. Konsep berpikirnya bilang kayak gini, setiap orang sudah melakukan yang terbaik menurut sumber dayanya pada saat itu. Dan saya percaya dalam skala yang lebih besar, masing-masing pengambil kebijakan sudah berusaha yang terbaik menurut sumber dayanya pada saat itu. Kalau keputusannya belum ideal, sangat mungkin sumber dayanya yang belum ideal, atau keterampilan masyarakatnya misalnya yang belum ideal, atau sumber daya yang lain yang belum ideal, misalnya saya nggak tahu. Tapi mari berasumsi saja ya mungkin saat ini itu keputusan terbaik yang bisa diambil. Jadi itu nggak bisa kita ubah juga kan. Maksudnya kalau kita mau protes, kok kurvanya masih naik, kemudian dibuat new normal gitu. Ya mau kita protes nggak protes, itu keputusannya. Bagian itu pun nggak bisa kita ubah. Dari sudut pandang lain, ya mungkin ada informasi lain yang saya nggak tahu. Dan percayalah, banyak informasi yang kita nggak tahu kan ya kalau skopnya negara. Ya mungkin itu keputusan saat ini yang bisa diambil. Maka bagian itu tidak bisa dalam kendali. Yang bisa kita intervensi adalah bagian yang dalam kendali. Apa yang dalam kendali? Mungkin jumlah informasi yang kita konsumsi perlu berkurang. Artinya, sebenarnya ada penelitian neuroscience yang mengatakan untuk satu berita buruk kita butuh mengkonsumsi 4 berita baik untuk menjaga kita tetap steady. The question is, berapa banyak berita baik yang kita konsumsi akhir-akhir ini? Ya kan? Kayaknya nggak banyak. Nggak banyak. Kayaknya nggak banyak. Maka kita perlu secara sengaja mengalihkan pikiran atau jempol, bukan pikiran, untuk mencari berita baik apa akhir-akhir ini. Setiap kita membaca satu berita buruk. Jangan dengan sengaja terus-terusan cari berita buruk. Ya wajar kalau kita pengennya marah, wajar kalau kita pengennya terganggu terus, karena skalanya tadi nggak tercapai, 1:4. Ya ini jangan-jangan 4:0. Jangan-jangan yang kita baca berita buruk terus, makanya nggak enak. Coba cari berita yang membuat kita, bukan positive thinking palsu ya, maksudnya bukan, ini nggak pernah ada gitu, itu kan nggak gitu juga, tapi yang netral aja, berita-berita yang netral aja, berita-berita tentang ada anak yang memberi sumbangan buat tenaga medis, gitu. Berita-berita tentang yang baik-baik saja, kayak terakhir kali saya baca berita tentang ini menjelang new normal, Jepang membuka wahana main kan ya, roller coaster gitu. Tapi orang-orangnya nggak salah. Ya Disneyland ya, tapi orang-orangnya nggak boleh teriak gitu, nggak boleh teriak. Buat saya itu naik roller coaster kan nggak boleh teriak di lakban gitu. Sebenarnya agak penyiksaan ya. Buat saya itu lucu. Nah jadi saya nyari berita-berita aneh-aneh begitu, nggak untuk mengabaikan, tapi untuk ngimbangin perasaan saya aja. Bukan pula berarti nggak boleh baca berita buruk, nggak juga. Bukan nggak boleh, tapi kita atur dosisnya. Nggak cuma obat yang butuh diatur dosisnya, baca berita juga perlu diatur dosisnya. Sama durasi, bukan jumlah saja, tapi durasi. Saya pribadi ngasih waktu. Kalau waktu saya biasanya jam 5 sampai jam 7, itu saya boleh baca berita-berita terkait COVID. Kenapa? Karena itu berita setelah pemerintah update jumlah baru. Asumsi saya sebelum itu beritanya pasti sama, itu berita kemarin. Kenapa saya harus nyari informasi yang nggak baru? Itu nyiksa saya aja. 1:4, terus durasinya panjang, kan nggak mungkin kalau saya mencapai 4 tadi, kalau durasi baca saya panjang, maka saya menetapkan durasi yang lebih pendek untuk baca. Gitu. Oke. Nah, tadi dokter sempat mention soal orang-orang yang nggak mengikuti peraturan. Menurut dokter, kenapa sih orang tuh bisa ada gitu yang kesulitan menghadapi perubahan gitu? Misalkan waktu PSBB ada yang susah mengikuti, atau nanti waktu new normal pasti ada aja sih yang melanggar kan gitu. Nah, menurut dokter kenapa nih ada orang-orang tuh kayak gini gitu? Itu penjelasannya banyak ya, tapi iya pasti. Oke teman-teman, harapkan ada banyak orang yang melanggar. Harapkan itu. Kenapa harapkan itu? Biar kalau kejadian kamu nggak marah-marah. Oke. Ya. Harapkan itu. Harapkan orang-orang melanggar. Bukan kita berharap jelek, bukan. Biar kalau ada yang terjadi, tuh kan bener kan yang gue pikirin gitu. Biar kita nggak marah-marah. Oke. Nah,
selain iseng mengharap itu, dan itu bagian konteks hanya mengatur pola pikir bercanda, jangan kamu yang ngelanggar. Cuman kita perlu memahami juga bahwa perubahan itu sulit, tidak mudah untuk berubah. Yang gampang deh, yang gampang. Semua orang tahu olahraga itu baik kan? Semua orang tahu olahraga itu baik. Berapa teman-teman yang olahraga? Ayo. Siapa yang olahraga? Tahu olahraga itu penting untuk kita di PSBB tetap fit. Betul kan, tahu kan? Berapa banyak yang olahraga, ayo. Belum lagi makan sayur, belum lagi nabung, ayo. Apa malah scroll e-commerce, malah belanja sering, ayo. Pengetahuan tidak mengubahkan. Tidak sekedar karena kita tahu mana yang benar, lalu kita melakukan itu. Memang perubahan perilaku pada manusia itu tidak banyak dipengaruhi oleh keputusan logis. Perubahan perilaku pada manusia itu lebih banyak dipengaruhi keputusan yang emosional. Kenapa ada banyak orang yang melanggar? Asumsi saya, kebutuhan dia belum menyentuh kebutuhan emosionalnya untuk dia berubah. Bisa macam-macam. Bisa rasa takut gitu misalnya. Saya takut orang tua saya ketularan karena orang tua saya tua. Maka saya jaga diri baik-baik nih. Nggak pulang kampung kemarin pas lebaran. Saya cuci tangan sering, saya pakai masker. Kalaupun salim, saya salimnya virtual gitu ya, lewat pesan internet begitulah. Ada kebutuhan emosional yang sedang saya penuhi. Atau misalnya kebutuhan emosional itu perasaan aman, secure. Saya yang takut misalnya. Atau kebutuhan ini perasaan sedih karena ada teman yang pernah terkena lalu sakit berat, begitu misalnya. Itu kebutuhan emosional. Sangat mungkin orang-orang yang belum berubah, saya tidak mengatakan tidak berubah, belum menemukan kebutuhan emosionalnya. Ini yang perlu kita sentuh bersama-sama. Perhatikan teman-teman, lebih banyak orang berubah karena emosi yang disentuh ketimbang karena debat logis yang dingin. Jadi kita mau debat logis dingin kayak gimana pun di internet, kamu tuh harusnya turut dan lain sebagainya. Tapi kalau itu keputusan selogis apapun, dia nggak akan berubah. Kenapa? Karena manusia nggak berubah karena keputusan logis, tapi karena kondisi emosional. Oh iya, yang diomongin bener gitu. Coba misalnya kita ingat deh, pernah nggak ngobrol sama temen, terus omongannya sebenarnya logis banget. Iya sih, dia bener logis, tapi kamu tetap nggak berubah. Sering nggak? Sering banget pasti. Karena bukan tentang benar salah, ini tentang emosi. Sangat mungkin ada emosi-emosi yang, kalau tadi kan emosi yang tidak ditemukan, mungkin juga emosi-emosi yang disembunyikan. Makanya seseorang nggak mau nurut sama PSBB atau new normal. Emosi apa yang takut, yang disembunyikan? Akan nggak enak kalau kita ngaku saya ngerasa takut kan ya? Maka rasa takutnya disimpan baik-baik sama bawah sadar. Yang keluar seakan berani. Beraninya jauh tapi kebablasan, rebel jadinya. Wah, keluar nggak pakai masker. Saya menantang COVID dan maut misalnya. Itu karena rasa takut yang dipres sejauh mungkin. Akhirnya yang muncul seakan berani yang palsu, tapi berani yang bukan bijak. Berani yang bijak ya pakai masker, ya taati aturan, tapi tetap keluar karena nanti kita menghadapi new normal. Takut sih, tapi nggak apa-apa gitu. Itu makanya kita perlu sadar nih sama perasaan, termasuk sama perasaan diri sendiri. Kalau kira-kira jangan-jangan saya kemarin rebel itu karena saya menyembunyikan aja ya kecemasan saya, maka akui dulu, oke saya cemas, setelah ini saya mau keluar tapi dengan aman. Sadari emosinya. Tadi aku sempat baca beberapa komen juga, sebenarnya juga jadi pertanyaan aku nih. Nah, kalau justru orang di sekitar kita, either keluarga, kerabat atau tetangga gitu, yang justru mengalami kesulitan untuk beradaptasi gitu, gimana cara kita bisa membantu mereka? Wah, ini kesulitannya perlu kita deskripsikan ya. Kalau kesulitannya real, nyata, kesulitan ekonomi misalnya, yang bisa kita lakukan adalah membantu secara real. Jangan cuma didoain. Tetanggamu butuh makan, kasih makan. Saya nggak bilang berdoa nggak baik, cuma banyak yang akhirnya belakangan ini, ya tapi kan saya takut ngasih gitu. Saya takut berinteraksi, ya saya bantu doa boleh kan? Serius ada yang ngomong kayak gitu, pengen gue selengkat. Ya boleh sih, cuma kan sekarang ada teknologi bernama transfer
bank gitu. Iya, iya. Ada teknologi bernama e-wallet. Anda tidak harus bertemu langsung kalau takut. Sadari emosimu, jangan sampai takutmu menguasai dirimu sampai kita nggak ngambil keputusan yang bijak. Kalau itu butuh bantuan real, maka kasih bantuan real. Tapi kalau misalnya kesulitan adaptasinya adalah kesulitan dalam bentuk perubahan perilaku, maka kita perlu ingat baik-baik, debat dingin tidak membuat dia berubah. Enggak. Kedekatan emosional yang buat dia berubah. So, dengarkan rasa takutnya, dengarkan kecemasannya, apa kesulitannya, dan bantu dia melewatinya dari sana. Kalau dia kesulitan beradaptasi karena marah, maka dengarkan marahnya, apa protesnya. Ajari yang lagi kita bahas hari ini. Oh, ternyata situasi eksternal tuh nggak bisa kita ubah loh, Pak. Yang bisa kita ubah adalah apa yang bisa kita intervensi sekarang. Ya. Jadi percuma marah-marah. Yuk marahnya disadari, tapi kita juga kerjakan bagian kita. Amankan yang bisa kita bisa. Tapi kerjaan saya susah. Nah, berarti kan ada yang real di sana. Oke, boleh nggak kita bantu sama-sama, Pak? Warga RT bantu atau warga RW bantu, begitu misalnya. Karena tidak hanya cara berpikir kadang yang perlu dibantu, tapi kondisi real yang perlu dibantu. Sentuh dua-duanya, saya percaya itu bisa menolong kita keluar bersama-sama saat new normal ini. Karena kamu nggak bisa sendirian, new normal nggak bisa sendirian, kita sama-sama sekarang. Iya, bener banget. Nah, bahas soal tadi stres, takut gitu. Kira-kira apa sih stress release yang bisa dilakukan di rumah? Wah, ini pertanyaan favorit saya. Apa stress release yang bisa dilakukan di rumah? Stress release yang bisa dilakukan di rumah adalah stress release yang dilakukan. Iya. Iya, karena kalau cuma diketahui, nggak jadi stress release. Oke, baru setelah ini saya ngomongin yang bisa kita lakukan. Tapi ingat, stress release yang bisa dilakukan di rumah adalah stress release yang bisa dilakukan. Jangan cuma diketahui. Yang bisa dilakukan di rumah. Oke, macam-macam nih. Saya jadi masak. Sebelumnya saya nggak pernah masak. Nggak tahu bentuk masakan. Dan ternyata punya skill baru itu ini ya, ada sense of pride sendiri gitu ya, punya skill baru itu. Ada rasa fulfill gitu, penuh. Oh, ternyata gue bisa ya. Walaupun masakannya nggak jelas juga sih kadang rasanya. Kadang buka apa, garam kebanyakan, ketuang banyak gitu kadang. Yeah. Kadang fail, tapi it's releasing, itu enak. Tapi dok, saya di kos nggak ada kompor, ya nggak harus memasak. Apa skill baru yang bisa membuat kita ngerasa seru akhir-akhir ini? Ada yang akhirnya larinya ke olahraga, main skipping atau home workout. Malas dok, tapi dok, oke. Kalau malas, ada yang juga jadi baca buku, novel misalnya. Saya nggak bilang boleh baca buku bajakan ya, mending teman-teman minjem daripada baca buku bajakan. Atau download Perpusnas tuh, itu bisa download gratis, minjem gratis daripada ngebaca. Atau akhirnya ada yang malah watercoloring. Kenalan-kenalan saya jadi banyak yang akhirnya gambar-gambar, niru tutorial di YouTube, kemudian gambar yang bagus gitu kan ya. Itu ada rasa sendiri. Oh, tapi beda gambarnya. Kita sedang mempelajari skill baru. Kalau tahu-tahu jago, Anda bukan Picasso yang tiba-tiba bisa gambar, jadi santai aja. Yang penting kita belajar skill baru. Beres-beres kosan nih, bener-bener beres-beres kosan. Ngeliat kamar rapi itu kan enak ya rasanya ya. Atau ngedrakor. Saya jadi ngedrakor bener-bener. Terakhir saya nonton Hospital Playlist. Ada yang udah nonton Hospital Playlist? Nggak ada ya? Oh, pasti banyak. Oh, pasti banyak ya. Nonton aja karena saya sebel endingnya, ngegantung terus nunggu tahun depan. Ini apa deh? Stress release sebenarnya sederhana, yaitu kita sedang menjauhkan diri terhadap stresor dan membuat diri kita kayak utuh lagi, fulfill lagi. Dan caranya bisa macam-macam. Kadang caranya sesuatu yang belum pernah kita pakai sama sekali dan itu skill baru, maka it's okay, nggak apa-apa. Hati-hati, stress release sama lari terhadap stres. Nah, ini kita baru ngomong serius nih. Kita maunya stress release, tapi yang terjadi adalah kita kabur terhadap stres. Nggak mau kerja, maunya ngedrakor. Nggak mau belajar, nggak mau tanggung jawabnya dikerjain, yang maunya main game. Stress release sih,
Tapi itu bukan stress release, itu kabur terhadap stres. Kita tetap bertanggung jawab sama kehidupan kita. Boleh ngedrakor, boleh main game, boleh masak, boleh workout, but do your job. Kerjakan tanggung jawabmu, kerjakan bagianmu. Gitu. Oke. Nah, Oke. Jadi teman-teman jangan langsung ngedrakor terus ya. jangan. Tetap kerja, awas ya. Oke, ini kayaknya aku mau bacain beberapa pertanyaan deh sebelum waktu kita habis. Boleh, Ini ada Mbak yang nanya dari Ganis. Jadi dia nanya dong kalau jadi bosen sama pacar selama PSBB, terus pas new normal jadi malas ketemu gimana ya? Karena dia jadi terbiasa sendiri katanya. Gimana tuh, Dok? Wah, kalau isunya pacar sebenarnya sangat mungkin nggak sesederhana itu ya, saya percaya ya. Siapa tadi namanya? Ganis. Ganis. Saya percaya tidak sesederhana itu, Ganis. Bukankah demikian? Kamu bosan sama pacar bukan karena PSBB kan? Ayo ngaku. Ayo. Kalau mau jujur, PSBB cuma membuat kebosananmu sama pacar yang sebenarnya udah ada jadi bertambah. Iya atau iya? Waduh. Tapi gini. Jawaban serius. Siapapun pasanganmu, kamu akan bosan. Iya atau iya? Pasangan yang udah menikah lama tahu betul bagian ini. Cinta romantis yang menggebu-gebu itu cuma akan bertahan di awal. Cinta yang seru-seruan itu cuma akan bertahan di awal. Selanjutnya, kalau kita nggak manage, rasa senangnya akan berkurang, tapi rasa nyamannya juga berkurang. Kalau di manage, rasa menggebu-gebu berkurang, tapi rasa nyamannya bisa bertambah. Ada beda jauh antara cinta awal mula-mula, seneng, seru gitu, dengan cinta yang dibangun berkelanjutan. Rasanya tuh beda. Kalau yang satu rasanya deg-degan, seru, enak gitu. Yang satu rasanya tuh subtle, pelan. Tapi enak. Tapi rasanya itu bikin bisa bertahan lama. Bosan? Pasti bosan. Pasti bosan. Karena kita ketemunya itu-itu lagi. Ngomongnya itu-itu lagi. Polanya kebaca. Pasti bosan. Tapi ini bukan tentang bosan atau enggak. Ini tentang bagaimana kita beradaptasi ketika rasa cinta berturun, tapi rasa nyaman meningkat. Dan itu kerjaan berdua. Saya nggak percaya konsep soulmate. Saya nggak percaya ketemu bareng bahagia selamanya. Saya nggak percaya. Seideal apapun dua orang bertemu, kalau dua-duanya nggak kerja keras, hubungan nggak akan nggak bekerja. Itu konteksnya padahal belum PSBB dan new normal ya. Itu yang general. Itu yang general. Apalagi konteksnya PSBB dan new normal. Artinya kerja keras antara dua pasangan perlu lebih kerja keras lagi. Perlu lebih saling keduanya lagi. Gak bisa kita mau gampang ketemu cocok lalu bahagia selamanya. Itu film yang kayak gitu kan cuma 2 jam ya maksimal ya. Pangeran ketemu perempuan cantik, bahagia selamanya. Filmnya cuma 2 jam teman-teman. Itu kalau filmnya dilanjutin jadi 2 bulan, itu pasti ada berantem-berantemnya, ada bosan-bosannya gitu ada. Sayangnya hidupmu kan nggak 2 jam. Iya. Nah, jawaban serius lagi, bagaimana kita menghadapi kebosanan terhadap pasangan? Mindset bosan itu terbentuk karena kita menganggap apa yang kita alami itu konstan ya. Dia lagi, perilakunya gitu-gitu lagi, yang kita lewatin gitu-gitu lagi. Coba geser mindset tadi ke mindset yang lebih benar. Memangnya 5 menit yang sekarang itu sama dengan 5 menit yang akan datang? Enggak. Apakah interaksi saya hari ini benar-benar sama dengan interaksi pasangan saya kemarin? Enggak. Sebenarnya kita bertemu pasangan yang sama, itu enggak betul-betul sama. Dia berbeda, pun saya berbeda. Kalau mindsetnya kita terus-menerus berbeda kayak gini, kebosanan bisa lebih ditekan. Karena ada hal-hal baru yang terus ada. Oh ternyata hari ini jerawat dia muncul ya, lucu juga gitu. Ternyata hari ini ada kelakuan dia yang aneh, lucu juga gitu. Kalau kita highlight in detail bahwa ada hal-hal yang baru dan terus-menerus unik, maka rasa bosan bisa ditekan. Mungkin rasa bosan ini muncul karena generalisasi kita yang berlebihan. Oh sama aja, oh gitu-gitu aja. Bosan jadinya. Coba lihat hal-hal detail yang menarik deh. Nanti biasanya akan lebih membantu. Gitu. Oke.
Semoga jadi pencerahan ya Ganis akan kedepannya. Semoga mencerahan ya. Boleh kok bosen, boleh. Nih ada juga nih jadinya yang bahas soal relationship. Jadi relationship ya. Oh, jadi relationship ya. Bisa nggak sih toxic atau abusive relationship diperbaiki katanya? Bisa kalau kamu ke psikolog. Ini ada Mbak Anissa. Kamu bisa ke Mbak Anissa kalau kamu di Jogja. Anissa Pratiwi. Ada. Kebetulan Mbak Anissa aja lewat, jadi saya nunjuk. Nggak apa-apa ya Mbak Anissa ya. Bisa, tapi kamu nggak bisa ngubah. Kenapa nggak bisa ngubah? Lah orang tuanya aja nggak bisa ngubah, kamu siapa? Baru nongol kok mau ngubah. Nggak bisa. Iya. Apalagi kalau dia nggak mau berubah dari dalam, lah kamu siapa? Cinta tidak mengubahkan anakku, tidak. Emang harus berubah dari diri dia kan? Iya, emang perubahan harus dari diri kita kan. Kita mau olahraga aja harus dari diri kita kan. Pasangan bisa ngingetin, tapi kalau diri saya nggak mau olahraga, ya saya nggak olahraga. Itu baru olahraga loh, belum toxic relationship. Nah, ada yang lanjut jadi relationship nih kebetulan di tema kita. New relationship ya harusnya ya, bukan new normal ya. Iya, apakah ada namanya, kata Yosafat, apakah ada namanya tidak cinta lagi atau hanya alasan bosan? Ya emang manusia pasti nggak cinta lagi. Cinta tuh bukan perasaan yang konstan kok. Saya kasih tahu bocoran. Cinta tidak bertahan selamanya. Pasangan yang menikah lama juga pasti tahu. Cinta tidak bertahan selamanya. Makanya kalau kita melandaskan hubungan atas dasar perasaan, itu landasan yang berbahaya. Karena begitu perasaan mereda, hubungan berakhir. Kan nggak lucu ya. Perasaan itu semuanya sementara. Perhatikan teman-teman. Semua perasaan itu sementara. Mau itu cinta, marah, sedih, kecewa, takut, dan lain sebagainya. Kalau nggak dipelihara, perasaan itu sementara. Notes, bold, highlight bagian kalau nggak dipelihara. Kamu bisa benci banget sama orang terus nggak? Bisa. Kenapa? Karena kamu pelihara kan? Pelihara apa? Pelihara momennya, pelihara dia tua gitu kan? Itu kan memelihara. Makanya bencinya bisa terus-menerus. Tapi kalau nggak dipelihara, bencinya berkurang nggak? Berkurang. Hilang. Sedih pun sama. Sedih harusnya sementara kan? Iya. Sebel, gelisah karena new normal sementara nggak? Sementara. Bisa terus-menerus? Bisa kalau kita pelihara. Pun cinta. Dia juga bisa hilang. Secara natural dia akan hilang. Kecuali kalau kita pelihara. Nah, nyambungin ke new normal. Nggak perlu takut sama perubahan perasaan. Karena dia akan mereda. Karena kita akan merasa baik-baik saja nantinya. Kalau kita nggak pelihara. Tapi kalau tiap hari kamu pelihara pakai, gimana ya kalau nanti begini ya, gimana kalau begitu ya. Kan harusnya mereka itu. Kalau kamu pelihara kayak gitu, maka kegelisahanmu, marahmu, sebelmu, takutmu, cemasmu akan menetap. Jangan dipelihara. Biar dia mereda. Nah, cinta sebaliknya, itu kamu pelihara. Dengan apa? Dengan berbagi. Dengan bahasa cintanya, dengan sentuhan, dengan memberi kejutan, dengan diberi kejutan, dengan mengerti, dan dengan dimengerti. Soalnya ada yang nanya, gimana cara tidak memelihara? Sudah dijawab. Gimana cara memelihara? Juga sudah dijawab. Gitu. Oke. Tadi ini ada juga yang nanya, bagaimana menghadapi new normal, tapi rasanya belum yakin dan cemas beraktivitas di luar. Karena kan pandemi belum berakhir. Betul. Kayak new normal yang di Korea itu, Dok. Kata siapa kita nggak akan jadi kayak Korea? Kan nggak ada yang tahu ya. Masa depan nggak ada yang tahu. Nanti kalau dibuka ditutup lagi kan nggak ada yang tahu. Terus kalau gitu gimana? Ya nggak gimana-gimana. Realita kan nggak dalam kendali kita. Mau kita khawatirkan atau enggak, ya realita berjalan sebagaimana mestinya aja. So gimana dok? So kendalikan yang dalam kendalimu. Kalau memang kamu khawatir, ya nggak apa-apa. Rasakan khawatir itu. Itu kan water sprinkle, itu alarm. Itu tanda ada sesuatu yang tidak sesuai dengan idealismemu. And it's okay. Tapi sayangnya dunia tidak berjalan juga sesuai idealismemu. Kita perlu berada di garis tengah antara idealisme diri dengan realita. Ya jalan tengahnya ya nggak apa-apa, tapi mulai cuci tangan, mulai tiap masuk ke rumah ganti baju, mandi, jangan sentuh wajah jika tanganmu belum bersih. Sesederhana itu, tapi itu yang bisa kita kerjakan karena realita sudah berkata demikian. Terus kalau cemas takutnya masih belum hilang gimana? Jangan pernah berasumsi dengan kita berlaku demikian, perasaan kita akan hilang. Enggak. Perasaan kita akan mereda pada waktunya. Kalau belum waktunya, dia nggak mereda. Tapi saya maunya nggak takut lagi. Loh, nggak bisa.
Emosimu tidak dalam kendalimu, pikiranmu yang dalam kendalimu. Kalau misalnya, saya takut nyebrang. Saya takut nyebrang karena jalanan banyak. Apa itu membuat saya nggak nyebrang? Enggak kan ya? Mungkin saya akan panggil Pak Polisi terdekat, atau panggil Pak Ogah terdekat, atau nyari teman yang bisa bantu nyebrangin, gitu kan? Emosi saya memang mengganggu mungkin, tapi itu tidak menjadi penghalang dari saya bertindak kalau saya memilih cara berespon yang lebih baik. Boleh kamu takut, tapi mungkin kita bisa memilih cara berespon yang lebih baik seperti kita waktu takut nyebrang. Jangan kita yang dikuasai perasaan, tapi jangan menyangkal perasaan. Manage, temukan strategi yang tepat. Gitu. Oke. Ini kayaknya kita cuma bisa jawab satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya udah tinggal Mepet ya. Nah ini Diana Natasha, Dok, gimana caranya menghadapi perasaan kesepian di saat pandemi seperti ini? Ini dia pertanyaan yang paling sulit dan saya jawab nggak tahu, Diana. Kenapa saya jawab nggak tahu? Saya serius nggak tahu. Jawaban serius yang lebih ilmiah lagi begini. Manusia itu makhluk sosial. Kita belajar itu dari SD ya, manusia makhluk sosial. Tapi kita nggak benar-benar memaknai kalimat tadi ternyata punya latar belakang biologis yang sangat kuat. Manusia butuh keterhubungan itu bukan hanya secara psikologis, tapi itu kebutuhan badaniah. Kalau orang disentuh, kalau orang dipeluk, itu ada hormon namanya oksitosin keluar. Oksitosin ini buat kita nyaman, ngebuat kita mampu menghadapi stres. Makanya pas WTC, World Trade Center di Amerika, itu kan trauma besar ya di Amerika sana. Cuma orang-orangnya lebih mampu survive ketimbang COVID sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu memang trauma besar, tapi orang bisa bertemu, orang bisa berpelukan, orang bisa saling berbagi, orang bisa saling menguatkan, dan itu resources yang kuat sekali. Saat COVID, kita lonely, kita nggak punya support. Maksimal support yang bisa kita dapatkan itu layar handphone kita, teman kita ngomong di sana. Bukan begitu? Tapi realita tidak bergerak sesuai dengan maunya kita. Ingat bagian itu. Sehingga kita tidak bisa menghilangkan loneliness. Kita bisa mengurangi intensitas loneliness. Kalau mengurangi loneliness, caranya kita perlu bertemu dengan orang lain, kita sosialisasi lagi, kita pelukan lagi, kita ketemu lagi, ngobrol dalam lagi, yang which is itu nggak mungkin dilakukan pada new normal. Mungkin sih, kalau kamu bandel. Realitanya, tapi kalau kamu nggak bandel, asumsi saya kamu nggak bandel, kamu nggak ngelakuin itu. Maka akan ada sisa-sisa rasa kesendirian. And it's okay. Sisa-sisa rasa kesendirian itu baik. Itu menunjukkan kalau kita masih punya kebutuhan normal untuk bersama-sama dengan orang lain. Minimalisir kesendirian itu dengan jadwalkan bertemu dengan teman-temanmu virtual. Entah, terserah berapa lama sekali. Jadwalkan main game bersama teman-temanmu walaupun itu secara virtual. Modifikasi permainan untuk bersama teman-temanmu, misalnya bikin challenge olahraga bareng gitu misalnya, supaya ada keseruan sama-sama. Itu tidak akan menghilangkan kesendirian, karena yang bisa menghilangkan kesendirian adalah hubungan yang bermakna. Tapi kita perlu ngurangin dosis intensitas kesendirian. Itu yang perlu kita target. Jadi jangan target hilangkan kesendirian ya, nggak mungkin itu dicapai. Targetnya saya mau mengurangi intensitas kesendirian gitu. Oke. Thank you banget dok insight-nya untuk sama-sama hari ini. Mbak Kiki, terima kasih. Mungkin aku mau share konklusi sedikit kali ya buat teman-teman tadi. Jadi berarti wajar banget kalau awalnya nanti menghadapi masuk new normal ini kita takut ya, kita khawatir, ternyata wajar. Tapi kita tetap harus bersiap untuk proses grieving itu ya dok. Ya. Dan jangan mengabaikan perasaan. Kalau takut ya udah biarin aja takut gitu, karena kan ada waktunya juga untuk proses itu bisa selesai. Terus apalagi karena ketakutan nggak mengubah realita juga, karena realita tuh punya partnya sendiri, takut juga punya partnya sendiri, dan semua perasaan itu sementara kalau nggak dipelihara. Berarti sebaiknya kita pelihara yang positif, jangan dipelihara yang negatif gitu kan ya. Dipilih yang pelihara ya, jangan nggak dipilih nanti berantakan. Oke. Thank you banget Dok Jimmy Thank you Mbak atas Kiki. sharing-sharingnya sore ini. Kita dapat banyak banget masukan, dan terutama
aku sendiri dan pasti teman-teman yang udah takut nih menghadapi ketakutan. Tapi thank you banget dengan insight-nya ini kita bisa lebih positif lah menghadapi new normal nanti. Thank you. Thank you Mbak Bye, Kiki. Dok. Bye-bye.